Saya berasal dari Kalimantan Selatan. Wih, tepuk tangan dong yang Kalimantan Selatan. Di sini ada dua hal yang bikin saya penasaran. Yang pertama itu sudah dijelaskan bahwa ada leluhur kita memilih untuk menutupi pengetahuan, keilmuan, Peradaban yang ada. Sedangkan menurut saya itu adalah hal yang mungkin akan menguntungkan bagi generasi muda, bukan? Jadi apa sih alasan leluhur kita memilih untuk menutupi hal tersebut? Kemudian yang kedua, generasi kita khususnya generasi muda saat ini itu kan terdoktrin dengan cerita-cerita yang ada. Nah, lalu apa tips atau mungkin langkah awal untuk kita agar bisa memulai perjalanan untuk menjadi generasi pencipta, bukan hanya yang tergerus oleh arus yang ada. Terima kasih. benar-benar menyimak ini ya. Tepuk tangan dong Mbak Agnia, sangat menyimak. Jujur benar. Jujur benar. Oh, bahasa Dayak. Beliau ada darah Dayak, monggo Mas. Iya. Nyambung ini. Ada teraput kejujuran. Nah itu. Jadi biarpun saya keturunan Prabu yang buruk ya, tapi saya juga bisa bahasa Banjarmasin. Jadi gini, karena hal penutupan peradaban ini terjadi karena leluhur kita itu sangat bijaksana. Karena bijaksananya kita sudah menguasai begitu lama. Ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin memasukkan ideologi, monggo diberi kesempatan. Jadi bangsa ini monggo pakai ideologi yang dari Timur Tengah, monggo. Mereka cuma lihat, kita lihat sampai seberapa maju ya, sampai berapa teknologinya ya. Nah, kalau pertanyaan mbaknya tadi bagus, karena itu pertanyaan saya bertahun-tahun dan akhirnya terjawab. Jadi banyak kota-kota beliau yang bukan yang syarat dengan teknologi. Di antaranya kalau mbaknya tadi bilang di Kalimantan, Anda pasti kenal yang namanya Saranjaya. Betul nggak? Kalau yang di Lampung, di Sumatera ada Ketapang 12. Yang di Sulawesi ada Wentira. Ya itu memang betul-betul kota mereka yang dengan teknologi yang canggih, kemajuannya yang seperti di Wakanda saya bilang. Nah, sekarang kalau kalian ya kita ini mengalami yang namanya masa hukuman. Kita dihukum karena orang-orang tua kita sudah meninggalkan budaya, sudah meninggalkan leluhur kita. Ya udah kita dihukum jadi bangsa bodoh. Nah, tadi pertanyaannya gimana untuk memulainya lagi? Ya kalian harus rajin meneliti kembali budaya kita seperti apa, bangsa kita itu seperti apa, kode-kode apa yang disampaikan gitu. Jadi harus yang pertama tadi logika, kita dianugerahi pakai otak kiri logika. Logika juga bermanfaat buat apa? Untuk mencerna semuanya. Betul kan? Jadi banyak dari muda saya dulu mentelaah semuanya. Enggak sembarang yang dikatakan orang saya percayai. Dan generasi sekarang ini saya berharap jangan percaya ilmu yang namanya ilmu Katanya jari ini. Kalian kan memahami yang ilmu katanya jari ini nggak membuktikan sendiri. Kalau orang Jawa itu ilmunya apa? Kasusnya apa? Anda alami sendiri, Anda pelajari sendiri, buktikan sendiri. Karena kalau ilmu jari ini, yaitu tadi katanya yang sekarang itu dicemoki ke kalian semua. Coba setiap hari dibilang surga. Apakah mereka pernah ke surga? Mereka kan juga cuma katanya. Keterangan ya, keterangan. Kalau saya karena manusia yang penuh logis, saya logika. Kode saya ada di mana? Di pewayangan. Coba dikatakan di pewayangan itu kalau surga itu adalah kayangan, betul nggak? Iya. Di pewayangan jelas disebutkan kayangan itu tempatnya angker, wingit, sinengker. Berarti kalau Pak Mahfud bilang
untuk kalian masuk surga itu menjerumuskan. Karena kayangan surga bukan tempatnya manusia, Ya. itu tempatnya para dewa. Jadi harusnya kita jangan diajari masuk surga, tapi cukup kita diajari menjadi dewa. Kalau kita diajari jadi dewa, ya otomatis kita masuk ke kayangan. Masuk surga. Karena di kayangan tempatnya para dewa, bumi tempatnya manusia. Tapi kalau orang nggak pakai logika ngajarin manusia, asal bla 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 masuk surga, dia semua Itu tempatnya para dewa lah, kok bisa manusia masuk tempatnya para dewa. Ya, yang benar ajarilah manusia ini untuk menjadi dewa, untuk menjadi dewa. Dan dewa kok nggak bisa mencipta? Dewa itu bisa mencipta. Kok dewa goblok? Nggak ada dewa goblok. Dewa semuanya pinter. Apakah kalian merasa yang merasa goblok ini mengharap masuk kayangan, masuk surga, ya harus dididik lagi di bumi supaya jadi pinter. Kita bisa jadi pinter harus di bumi ini, karena di bumi ini untuk menimba ilmu kan seperti itu. Dan ilmu itu membutuhkan otak logika, otak kreativitas. Itulah makanya kalian menjadi mahasiswa. Jadi jangan kalian otaknya yang sudah mahasiswa ini sama dengan otaknya yang guru gendong yang nggak sekolah, malah kadang mungkin lebih pinter gimana. Yang guru gendong nggak mau diracuni dengan ilmu katanya. Kalian yang dibilang mahasiswa ya cuma saya takut-takuti. Kalian ke atas nggak bisa karena apa? Ada jurang. Kalian udah percaya. Padahal kalau kita ke sana memang ada dalam, tapi cuma 30 cm, dilangkain juga bisa. Itu harus dibuktikan sendiri. Sebagai mahasiswa berlatihlah berpikir kreatif, berpikir kritis. Oke? Oke. Mas Hasan.